Are you ready guys? Selamat pagi guys. Semangat ya. Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pagi hari cerah ini guys? Alhamdulillah. Lemas sumpah, kakak udah lemes berarti ya? Iya. Belum makan kah? Jangan ya. Oke, guys. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu ya. Oke, Bapak kasih clue-nya satu. Kita akan belajar terkait akuntansi, tapi berkaitan dengan Islam. Apa itu? Nah, kita akan dapat mengenal apa sih akuntansi syariah itu. Nah, jadi di Indonesia itu ada dua akuntansi. Ya, ada akuntansi syariah dan juga akuntansi konvensional. Nah, oke, sebelumnya teman-teman di sini udah tahu nggak apa itu akuntansi syariah? Tahu? Tahu. Yang sesuai dengan syariat Islam. Benar. Bebas riba. Bebas riba. Lagi-lagi nggak ada. Gak ada. Oke, kita mulai pertanyaan. Benar yang dikatakan oleh Mbak Nadia dan juga Mas Laskar tadi, akuntansi syariah itu adalah akuntansi yang berprinsip pada pedoman agama Islam. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita bakal membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama di sini ada pengertian dari akuntansi, sistem keuangan syariah, larangan melakukan riba dan juga refleksi diri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi guys, di sini Bapak kasih satu kata-kata motivasi untuk kali ini. Jadi, belajar itu kan akan sayur, gak selalu enak, tapi sehat buat masa depan. Pinter emang anak Bapak itu. Ayo, oke. Selanjutnya, what's that akuntansi syariah? Seperti yang dikatakan tadi, akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan syariah, menghindari unsur riba atau bunga dan juga mendorong ketidakpastian dan maisir atau judi. Di sini ada yang pernah mengikuti nggak? Iya. Tidak, apa saya? Orang dia, kamu kan dia main judi. Nah, sekarang. Iya, jelas. Jangan. Oke, next. Di sini kita bakal membahas sejarah akuntansi syariah. Jadi guys, ternyata akuntansi itu udah ada di zaman Rasulullah. Aduh. Masya Allah. Oke, jadi di zaman akuntansi syariah itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 itu sudah dijelaskan bahwa terdapat perintah kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang bersifat tidak tunai. Terus gimana? Bunyinya itu gimana? Surat bunyinya. Oh, bunyinya apa? Lupa ya. Oh ya, berarti Terus yang kedua, menurut Lucak Kecil, di sini ada yang tahu Lucak Kecil nih? Tahu. Siapa? Benar banget, Bapak akuntansi dunia. Di dalam bukunya yang dituliskan dalam Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Di situ dijelaskan bahwa akuntansi syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam itu memiliki akar sejarah yang lebih tua dan berkembang secara mandiri, guys. Terus yang ketiga di sini ada Qiyah al-Mazenderani atau bisa disebut dengan Abdullah bin Muhammad bin Al-Al-Benar. Nah, di sini dalam kitabnya Risalah Falakiyah, kitab As-Siyaqah itu menjelaskan bahwa yang memuat sistem akuntansi dan juga pencatatan keuangan dalam negara Islam dan disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istanbul. Ada yang tahu Istanbul?
dan Muamalah. benar. Gue. Nah, oke, Anda tahu nggak perbedaan dari ibadah dan muamalah itu apa? Saya. Oke, silakan. Fikih ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Waduh. Terus kalau fikih muamalah itu mengatur hubungan antara manusia dengan aspek sosial dan ekonomi. Good, benar sekali ya kita kenal kalian. Beri tepuk tangannya dong. Oke, kita bakal lebih lanjut ke bahas muamalahnya. Jadi di sini muamalah dibagi dan dibagi ada media dan ghairul media. Nah, terus kita bakal membahas sumber hukum yang digunakan. Sebelumnya di sini ada syariah dan juga fikih. Bisa bantu dibaca nggak? Ada yang mau baca nggak? Ayo, kalau ada tutup. Ya. Oke, Mbak tutup. Mbak siapa? Mbak Alif. Silakan baca. Syariah adalah tujuan utama dalam ajaran Islam, yaitu bagaimana hidup yang benar menurut kehendak Allah seperti keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan. Terus, Dan ditambah selanjutnya adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau syariah adalah tujuan hidupnya, maka fikih adalah petunjuk jalannya untuk mencapai lewat aturan-aturan hukum. so, So, jadi kesimpulannya. jadi kesimpulannya, kalau syariah itu tujuannya, itu petunjuk jalannya. Benar. Nah, oh iya, kita saya mau tanya, sumber hukum dalam Islam itu ada berapa? Yang caci, ya berapa? Semuanya berapa? 4. Sebutkan. Quran yang pertama Ya, terus, oke, nice. Oke, di sini, nah sumber hukum yang digunakan dalam syariah itu selain Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, ada tambahan istihsan, masalah mursalah, serta zaniyah, pendapat sahabat dan syar'u man qablana. Nah, di sini Bapak bakal jelasin jelasin 4 aja. Yang pertama Al-Quran. Di sini pasti kalian sudah tahu kalau Al-Quran adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, terus kemudian hadis itu adalah perlakuan, perkataan dan juga apa? Perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijma. Di sini ada tahu nggak ijma itu apa? Ijma. Ayo ijma. Kesepakatan para ulama. Maksudnya kesepakatan para ulama itu jika suatu masalah itu nggak ada hukumnya, maka ulama itu nanti bersepakat apakah hukum itu dilarang atau diperbolehkan. Nah, hukum itu nanti akan digunakan gitu. Kemudian kias. Kias adalah ayo kias. Ayo deh kias. Gak tahu. Kias itu adalah persamaan. Oh, gak apa-apa. saya paham ini. Gimana? Semuanya kita kan mungkin kalau bentukan ya bentukan nyaman, gak ada makanan, ada babi, itu kita boleh. Jadi kias itu adalah persamaan. Contohnya, alkohol itu hukumnya apa? Di Al-Quran ada nggak? Enggak. Alkohol kalau dalam Quran ada hukumnya nggak? Alkohol sama berbeda nggak? Nah, jadi maksud dari kias itu adalah persamaan. Apabila hukumnya sama, maksudnya seperti Homer itu kan memabukkan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Homer itu haram dan
hukumnya menjadi haram juga karena memiliki sifat yang sama-sama merupakan alkohol dan sejenisnya. Yang bikin mabuk itu haram. Oke. Nggak boleh. Apa? Gimana Pak? Kalau nggak Ada air menjadi nggak ada air nggak mungkin. Ayo lalu ada bola. Oke. Ini lanjutkan. Nah, kita beralih ke sistem keuangan syariah. Jangan boleh gitu ya. Kita ada rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad. Di sini ada tiga, ada pelaku, objek dan tiga pokok. Nah, jadi pelaku ini apa? Coba yang menjawab pelaku yang dikatakan oleh pelaku adalah itu Orang yang melakukan rukun dan syarat akad. benar lagi. Dia mau Inggris. Oke. Ayo pelaku adalah Orang yang sehat. betul lagi. Sehat apa? Benar, benar. Terus Cakap. apa lagi? Sama merdeka. Benar banget. Nah yang dimaksudkan merdeka itu kalau zaman sekarang itu pasti semua orang itu harus merdeka ya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya budak. Itu. Ya dulu, bukan sekarang. Oke. Dan objek di sini ada objek akad. Objek akad itu barangnya harus ada. Terus objek jual beli itu barang dagangnya harus jelas. Objek sewa itu modal dan kerja. Sedangkan objek sewa manfaat yang disewakan itu harus jelas juga. Kemudian di sini ada ijab kabul. Ada nggak ijab kabul? Kesepakatan antara penjual dan pembeli. Benar. Jadi benar dikatakan oleh Mbak Oli tadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi ijab kabul ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan juga kerelaan dari kedua belah pihak. Itu. Kalau salah satunya itu ada keterpaksaan, berarti akadnya itu tidak sah. Oke. Kalau menikah itu satunya terpaksa berarti. Jadi kalau perjodohan kayaknya saksi pak. Baik Bapak. Oke. Nah, transaksi yang dilarang. Ada yang tahu? Apa aja? Judi. Judi, terus tidak pasti. monopoli, terus horor, terus penjual, terus Rekayasa. Simbol benar semua jadi. Oke, next. Nah, kemudian ada larangan melakukan riba. Di sini siapa yang suka riba? Ayo. Iya, saya tidak tahu Pak. Boleh Pak. Ada yang tahu nggak riba itu? Pemakan tambahan. 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 Anu kayak bunga gitu Pak. Nah, Saya suka Pak. ya. Oh bukan bunga. Bukan. Beda. Oke, next. Nah, setelah dalam perspektif dalam agama Kristen kita balik ke agama Islam. Di sini ada larangan riba menurut surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161 dan juga surat Al-Imran ayat 130. Yes. Next. Gak mau bantu. Nah, sebelum kita harus sendiri, Bapak mau tanya kesimpulan terkait pelajaran kali ini. Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Oke, Bapak. Oke, Jadi itu pokoknya saya yang pahamnya itu soal syariah sama yang fikih. Kalau Ya. saya petunjuk kali ini jalannya. benar terus. Terus tadi ada juga syariat Islam. Terus tadi juga itu Pak kan ada sumber
tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya Bapak akan bagi kelompok. Jadi di sini cowoknya ada 2. Gak apa-apa, kita suruh Pak. Oh, Nggak boleh gitu. nggak boleh gitu. Jadi Bapak bagi kelompoknya cowok satu-satu. Gitu, oke? Ada 2 kelompok berarti ya guys. Jadi satu kelompok itu ada 4. Iya. Kamu di depan, kamu di belakang. Oh iya Pak, siap. Kelompok 1, kelompok 2. Iya, Pak. Nah, jadi apa lagi? Baik, Pak. Oh siap. Nah, jadi tugas kelompoknya itu adalah di Kamu kasih yang jelas yang masyarakat. benar, Contohnya ada di sekitar kamu. benar banget. Nah, dia sering ngomong transaksi doang. Astagfirullahaladzim. Silakan ya guys, berdiskusi. Baik, Bapak. Gimana? Sebetulnya pasal Oh, sudah jawab ya. Yang lain mulai udah. Oke, udah. Sekarang Bapak tunjuk untuk satu kelompok maju di depan. Naskah. Perwakilan dari kelompok. Ayo Mas Naskah. Iya. Jelaskan. Ayo. itu di pasar itu harusnya 60, tapi kita bilangnya kalau di pasar itu tetap kali 60 kita jual. Oke, biar ulangan dong. Oh, bener banget ya. Waduh. Terus. Pas, sudah siap. Oke, jangan dulu karena sebelum kita tutup, kita bakal main games. Oke? Apa tuh? Bukan games, tapi SBD dulu kita guys. Karena kalian kan pada ini ya, pada coba deh berdiri guys. Ayo berdiri. Bapak gimana kan? Ya udah gak apa-apa. Gak boleh. Ayo segera lagi ya. Dari nafas. Keluarga. Oke, sebelum kita benar-benar tutup hari ini, Bapak bakal kasih satu tugas. Ya, tugas rumah. Wah, cuma tugas rumah. Nah, jadi kalian bikin peta konsep atau infografis. Nah, benar banget itu setiap kelompok satu dikumpulkan malam nanti jam 12 maksudnya jam 12 malam. Oke, terkait jadi kalian bebasnya membuat email atau infografis terkait asuransi syariah. Bisa dipahami guys? Oke. Sebelum itu Bapak ngucapin terima kasih atas partisipasinya dari kalian. Semoga kalian sehat selalu dan makin pinter. Oke. Amin.